Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar... UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa di jam 11 sampai dengan jam 12 ini kita akan ada tutorial online dengan tema yang akan dibahas klasifikasi kemampuan kognitif anak usia dini dan program stimulasinya. Jadi saya sapa juga untuk para mahasiswa ya, khususnya untuk Anda Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 PG PAUD. Selamat berjumpa kembali di acara tutorial online kali ini. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan, bukan hanya mahasiswa UT saja, tapi para UT listeners juga yang punya pertanyaan seputar materi ini, silakan ya, kami tunggu. Bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0813-16113800, kemudian Twitter @radio_UT, dan Instagram kami @radio.ut. Baik, untuk tutorial udara kali ini sekali lagi saya sampaikan bahwa akan membahas materi mata kuliah metode pengembangan kognitif dengan topik klasifikasi kemampuan kognitif anak TK dan program stimulasinya. Dan di studio sudah ada Ibu
Mukti Amini yang juga Ketua Prodi PG PAUD di Universitas Terbuka ya Bu ya. Iya. Baik, dan biasa disapa dengan Ibu Ning begitu Iya, ya Bu. betul. Baik. Apa kabar Ibu Ning? Baik, alhamdulillah Mbak Eka. Sehat ya? Sehat. Oke, udah siap berarti untuk tutorial online kali ini. Insya Allah siap. Siap. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi kemampuan kognitif anak usia dini dan program stimulasinya, Bu. Boleh silahkan dijelaskan bagaimana klasifikasi kemampuan kognitif pada anak usia dini. Ya, jadi kemampuan kognitif pada anak usia dini, sebelumnya saya mau menyampaikan ya kalau kognitif itu kan salah satu bidang pengembangan yang utama ya, dari salah satu bidang pengembangan yang perlu kita berikan stimulasi sejak dini pada anak usia dini. Tetapi di dalam kognitif sendiri kemudian bisa kita bagi lagi menjadi beberapa bidang pengembangan gitu ya untuk memudahkan stimulasinya. Nah, sekarang yang mau kita bahas klasifikasi bidang pengembangan yang kecil-kecilnya itu di bawah kognitif itu apa saja gitu ya. Jadi kalau mau dibagi secara umum itu ada 7 ya. Ada 7 bidang pengembangan yang bisa kita pilah dari bidang kognitif yang besar. Yang pertama itu auditori ya, yang berhubungan dengan pendengaran. Yang kedua visual ya, berhubungan dengan penglihatan. Lalu taktil ya, berhubungan dengan perabaan ya, lalu kinestetik ya, berhubungan dengan gerak ya, motorik halus maupun motorik kasar. Ini yang jarang diketahui. Nah, kalau yang 3 terakhir itu rata-rata orang sudah mengetahui bahwa itu bagian dari bidang kognitif, yaitu aritmetika ya, hitung-hitungan angka, berhitung, kemudian bentuk-bentuk geometri, lalu sains permulaan. Oh, oke. Jadi ada 7 tadi ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Nah, boleh Bu dijelaskan satu persatu tiap bidang pengembangan tersebut? Iya, kita mulai dari auditori ya. Kita tahu bahwa auditori itu kan berhubungan dengan pendengaran gitu ya. Dan pendengaran ini kan modal utama bagi anak untuk tumbuh kembang. Kita mungkin sering melihat ya atau mendengar ada orang yang ada bayi yang awalnya itu mungkin dia tunarungu tapi masih bisa bicara. Tetapi karena dia tidak mendengar ya, kemudian lama-lama dia tidak bisa berbicara juga. Akhirnya dari tunarungu menjadi tunawicara ya, karena salah satu stimulasi yang harusnya lewat auditori kan tertutup gitu ya. Akhirnya tidak ada yang bisa dia tiru dari ucapan-ucapan orang sekitarnya. Akhirnya kemudian tunawicara atau paling enggak delay gitu ya, agak terlambat atau kosakatanya sedikit. Nah, ini memperlihatkan betapa memang indera pendengaran ini menjadi begitu penting bagi pengembangan kognitif anak usia dini gitu ya. Jadi kalau guru PAUD ya memang salah satu syarat utamanya akhirnya atau menjadi seorang ibu salah satu syarat utamanya harus cerewet. Harus banyak berbicara, kalau enggak nanti anak-anak usia dini tidak terstimulasi dengan baik. Oh, jadi justru dengan cerewet itu atau ngajak mereka ngomong itu bikin stimulasi untuk anak sendiri. Betul, ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Baik, nah stimulasi apa saja berarti Bu yang bisa diberikan untuk melatih auditori anak? Ya, karena ini konteksnya kita sedang membicarakan sebagai guru ya, yang memberikan stimulasi terutama sebagai guru, maka kita membayangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di kelas ya, di lembaga PAUD untuk anak-anak ini dalam melatih auditorinya. Banyak ya sebetulnya. Misalnya mendengarkan berbagai perbedaan suara gitu ya. Suara alat-alat dapur tanpa melihat. Misalnya suara piring seperti apa, suara garpu dengan garpu seperti apa, suara ya, kalau plastik digoyang seperti apa, suara alat dapur macam-macam. Terus bisa juga dengan yang sering kita praktekkan di TK itu misalnya bermain kuda bisik ya, kuda berantai, pesan berantai dengan beberapa kalimat atau mungkin masih dari awalnya 2 kata, kemudian 3 kata, itu juga bisa. Itu juga biasanya melatih pendengaran. Biasanya sih anak-anak di awalnya itu semangat, tapi ketika makin panjang makin ke ujung makin nggak jelas ya, tapi itu wajar gitu ya, tidak apa-apa, itu dalam rangka melatih aja. Terus kemudian bisa juga bermain bola tetapi matanya sengaja ditutup gitu ya, kemudian di bola itu diberikan lonceng dan anak-anak diminta melatih pendengarannya dengan mengejar bola itu melalui indera pendengarannya. Iya, kemana arah bola itulah itu dilihat dari kemana bunyi loncengnya. Ini sebetulnya permainan-permainan yang dulu awalnya diterapkan oleh salah satu ahli pendidikan anak ya, namanya Maria Montessori, justru untuk melatih anak-anak yang tunarungu, tunanetra. Jadi melatih mereka untuk pendengaran mereka. Ketika dia tidak bisa melewat matanya, berarti kan harus dilatih lewat pendengarannya. Nah, itu dengan bola
sepak bola buta gitu, disebutnya seperti itu. Itu salah satunya. Ini menarik ya Bu, berarti memang kalau memperkenalkan sesuatu kepada anak tuh lebih kayak main-main gitu, betul. Gamesnya gitu ya Bu ya. Jadi itu yang bikin mereka lebih tertarik, happy. Betul. Baik. Nah, kemudian juga bagaimana pengembangan bidang kognitif yang lainnya Bu? Iya, setelah tadi kita berbicara tentang auditori, sekarang kita ke visual ya, indera penglihatan. Jadi hampir sama dengan indera pendengaran, kan indera penglihatan juga bagian dari 5 indera yang utama gitu ya. Jadi kalau teorinya Montessori mengatakan ketika salah satu indera ini tertutup, maka salah satu gerbang pengetahuan itu kan tertutup di situ. Nah, bagi anak yang tunanetra juga demikian. Ketika dia penglihatannya tidak berfungsi, maka gerbang lewat penglihatan tertutup, maka dia harus mengasah lewat gerbang ilmu pengetahuan yang lain, gitu kan? Maka wajar ketika indera penglihatannya tertutup, indera yang lainnya itu terasah lebih bagus daripada yang normal, gitu. Dia bisa kalau kita seperti ini, orang kok instingnya kuat amat bisa bedain duit 10.000 sama 100.000 misalnya kan, orang tunanetra, karena memang dia sudah mengasah taktilnya, mengasah auditorinya dan seterusnya lebih dari orang normal, gitu ya. Oke. Ini menarik, saya jadi teringat pernah membuat penelitian ya. Kalau mungkin pernah dengar Helen Keller, iya betul, buta tuli dan bisu ya Bu, betul, ya. Tapi saya melakukan penelitian itu melalui novelnya gitu, dan betul seperti itu, dan dia lebih mengembangkan indera perasanya, betul. Oke. Nah, kemudian juga Bu Ning, bagaimana cara menstimulasi pengembangan visual ini agar dapat mengembangkan kognitif anak? Ya. Pengembangan visual ini banyak sekali caranya bisa kita lakukan ya. Pertama kali tentu dengan mengenalkan bentuk visual dari benda-benda yang ada di sekitar anak dulu gitu ya. Benda-benda di rumah ya, mungkin dari area tempat tidurnya dulu, apa saja itu, meja, kursi dan sebagainya. Kemudian dari visual ini juga kesempatan kita untuk mengenalkan huruf ya, mengenalkan membaca permulaan dari visual ini kan. Kemudian misalnya meja, nanti kemudian kita pasang juga di situ tulisan meja gitu ya. Ada kursi, kita pasangkan juga di tempat kursinya tulisan kursi. Itu lama-lama secara tidak sadar sebetulnya anak sedang belajar membaca gitu ya. Itu melalui visual yang tidak kentara. Kita mungkin bisa belajar dari iklan ya. Anak-anak itu kan gampang banget kan tahu tulisan, oh itu Denko, oh itu Pepsodent, padahal dia tidak ngerti kata perkataannya, huruf D-A-N-C-O. Ya kadang-kadang tulisan es krim kan ice ceream gitu kan. tapi dia bacanya itu apa, es krim gitu, gitu. Nah seperti itulah. Jadi memang ketika kita bisa menyusun dengan warna yang pas gitu ya, kontras yang pas antara warna dengan latarnya, itu anak-anak pasti tertarik gitu ya. Dan itu menjadi PR bagi para guru PAUD untuk bagaimana membuat media-media yang secara visual itu dari sekali lihat itu langsung anak-anak wah ini asik gitu lah, supaya bisa melatih visualnya. Baik, jadi berarti sebenarnya kalau melihat sesuatu itu kan kayak simbol gitu ya. Iya, betul. Anak tuh jadi hafal gitu, betul, ya Bu, meskipun dia belum kenal itu kata atau huruf apa. Iya, hurufnya gitu ya, tidak tahu, tapi dia sudah masuk di sininya, menangkap secara umum, betul. Oke. Baik, ini menarik sih Bu, pembahasan seperti ini ya. Mungkin boleh dirinci lagi secara teknis mana yang lebih baik Bu Ning, mengenalkan huruf dari A sampai Z secara urut atau huruf-huruf tertentu saja? Ya, karena memang anak itu berpikirnya dari keseluruhan dulu, bukan parsial begitu. Memang kita harus justru tadi mengenalkan lewat benda nyatanya dulu, kemudian diberikan tulisannya secara umum langsung. Nah itu akan langsung terekam gitu ya. Misalnya judul Kompas kalau koran gitu ya, atau majalah Bobo, dia tahu itu Bobo, tapi bahwa itu BO itu tidak paham. Tetapi lama-lama kita bisa mengenalkan dari satu persatu huruf, tidak harus urut dari A sampai Z, tetapi dari huruf yang memang secara konkret bendanya ada di dekat dia. Misalnya mama, kan cuma M-A-M-A. Lama-lama dia ngerti itu M dan A gitu ya. Papa kan OP sama A, oh berarti ini P, lama-lama paham gitu ya. Jadi tidak ABC-nya tetapi per kata dulu. Oke, jadi kata per kata ya. Baik, kemudian juga Bu Ning, bagaimana dengan bidang pengembangan kognitif yang ketiga? Yang taktil ya. Nah, ini taktil ini salah satu bidang pengembangan yang mengasihkan tetapi kadang sering dilupakan orang gitu ya, karena banyak orang tua itu lebih fokus kepada
calistung kan ya, pengen bisa baca, bisa berhitung. Pengennya anak itu bisa segera berhitung. Lagi kalau ibu-ibu ya. Nah itu dia, khawatir banget kalau anaknya nggak bisa baca, khawatir banget kalau anaknya nggak bisa berhitung. Padahal bukan itu kemampuan utamanya. Kalau kita bahas dari teori dasarnya dulu, ada namanya ahli pendidikan anak itu namanya Jan Piaget. Jan Piaget itu mengatakan bahwa taktil lah itu sumber utama dari pengembangan kognitif. Semakin anak itu diberi kesempatan untuk banyak menyentuh, banyak merasakan berbagai tekstur, itu semakin tebal sinap-sinap sambungan-sambungan di otaknya dari kecil. Gitu. Dan ini yang kadang-kadang sama orang tua kan malah nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Mau megang kasur megang kayu yang kasar, jangan nanti kena pakunya, kena apa aja dilarang gitu. Justru akhirnya kemudian taktilnya tidak terlatih. Dan taktil itu sebetulnya bukan hanya di tangan sini, tetapi seluruh kulit kita itu sebetulnya taktil. Nah itu yang kebetulan yang saya lihat selama ini, guru-guru PAUD juga banyak fokus di telapak tangan ini aja. Gitu. Padahal seluruh kulit itu indera peraba gitu kita ya, Bu? gitu. Itu bisa dilatih. Ini menarik banget sih Bu, ternyata sentuhan, belayan gitu ya mempengaruhi perkembangan kognitif anak juga ya. Iya, sangat. Mungkin belum banyak yang menyadari hal ini. Apa sih sebenarnya Bu yang akhirnya membagi fokus mereka gitu, lebih senengnya itu tadi calistung daripada memperkenalkan dulu taktilnya. Ya ini mungkin salah kaprah ya, karena memang dari awal itu ada semacam tuntutan kayaknya. Kalau saya lihat sih awalnya karena di SD itu kan daya tampung terbatas, SD negeri, lalu ada tes begitu kan. Nah, akhirnya kemudian dites, salah satu gerbang tesnya itu mungkin calistung. Akhirnya banyak orang tua anak usia dini yang khawatir, nanti kalau anak saya mau masuk kelas 1 SD nggak bisa masuk dong, kan dia belum bisa calistung. Karena gitu. Sekarang ada tuntutan itu ya. Karena kaitannya dengan daya tampung. Padahal secara pendidikan, kalau secara ilmu, anak kelas 1 itu tidak harus sudah bisa membaca. Karena kalau kita mau lihat pengertian anak usia dini di aslinya gitu ya, di WHO itu anak kelas 1, 2, 3 itu masih masuk anak usia dini gitu. Jadi guru SD kelas 1 itu masih punya tugas untuk melancarkan anak membaca dan menulis gitu. Jadi bukan PR guru TK. Tapi sekarang tuh susah banget loh Bu pelajarannya ya. Iya, itu tuntutan. Nanti kita sambung lagi. Ini menarik sekali Bu Ning. Saya jadi merasa berterima kasih karena selama ini saya harus abdimas dengan anak-anak PAUD, tapi nggak tahu ilmunya nih. Tapi karena ada Bu Ning, jadi banyak masukan pembelajaran yang akhirnya saya dapatkan. Nih kalau gitu listeners dan juga seluruh mahasiswa dari keguruan dan ilmu pendidikan, terutama pendidikan dasar PG PAUD, jangan kemana-mana ya. Nanti setelah ini saya dan juga Ibu Ning akan kembali lagi untuk membahas klasifikasi kemampuan kognitif anak usia dini dan program stimulasinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan.
Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas TUET. UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD atau yang akrab disapa dengan Ibu Ning. Masih melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi kemampuan kognitif anak usia dini dan program stimulasinya. Nah, tadi kita sudah sampai ke taktil ya Bu ya, betul. Tapi belum ada rincian detailnya bagaimana cara kita memberikan stimulasi untuk mengembangkan aspek taktil ini pada anak. Iya. Jadi begini Mbak Eka, sebelum ke sana mungkin saya ingin memberikan stressing sedikit tentang pentingnya pelukan dan belayan gitu ya. Jadi riset tentang ini banyak banget gitu ya, bahwa memang bahasa tubuh berupa pelukan, belayan gitu ya, entah itu di bahu, entah itu di kepala gitu, itu sangat akan membangun rasa percaya diri anak gitu ya. Itu kan taktil dari kita, taktil dari orang dewasa sebetulnya ya. Tetapi pengaruh taktil itu kepada sensori motorik anak itu akan sangat tinggi gitu ya. Jadi ada banyak kata-kata yang tidak usah diucapkan tetapi cukup diganti dengan pelukan, itu sudah cukup jauh lebih menenangkan anak daripada banyak memberikan nasihat yang panjang gitu ya. Ternyata itu sangat efektif, apalagi ketika memang anak dalam kondisi down gitu ya, dia butuh untuk dikuatkan, diberikan motivasi, itu dengan kulit ketemu kulit itu jauh lebih efektif. Itu banyak riset yang menyatakan seperti itu, bahkan bukan hanya untuk anak-anak, sesama orang dewasa pun sebetulnya sama kan gitu ya. Pelukan begitu ya Bu ya, sentuhan. Ya, betul. Oke, daripada kata-kata juga gitu ya. Ada saatnya. Ya. Oke. Baik, kemudian untuk bidang pengembangan kognitif yang keempat apa lagi? Kita belum sampai. Oh iya, yang tadi ya belum lanjutin stimulasinya. Ya. Silakan. Oke. Jadi stimulasi untuk taktil ini banyak sekali. Kita yang paling sering dimainkan oleh para guru itu biasanya kantong Doraemon ya. Kantong Doraemon, di dalamnya ada berbagai benda gitu ya, misalnya ada kulit nangka, ada kapas, anak-anak masuk tangannya, ini apa, tebak gitu kan, kira-kira ini apa, oh ini ya, itu kan melatih taktil di tangan gitu. Nah, yang jarang dilakukan oleh para guru kita itu melatih taktil di tempat lain, seperti apa caranya gitu ya. Saya berdasarkan survei ke beberapa TK, ada beberapa yang bisa digunakan, misalnya melatih taktil di kaki. Ya, itu misalnya dengan cara ditutup matanya, anak diminta untuk menginjak berbagai ember yang isinya beda-beda. Gitu. Ada yang isinya kerikil, ada yang isinya pasir, ada yang isinya air es batu gitu ya, dingin gitu. Ada yang air anget-anget kuku gitu ya, dia untuk melatih ininya taktilnya gitu ya. Atau lomba membuat gambar di punggung temannya. Itu juga bagian dari taktil. Tebak gitu, ini apa gitu ya, tebak ini gambar apa gitu, atau aku menulis, kalau huruf kan mungkin belum ya, jadi ini gambar apa kira-kira, love gitu ya. Oh, ini bentuk kotak gitu kan, sambil melatih geometri. Itu juga bagian dari taktil gitu. Oke, jadi banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan ya Bu ya. Dan bukannya misalnya mau memperkenalkan kata pasir gitu. Itu bisa dengan cara permainan tadi, dengan taktil ya. Iya, betul. Dari awal dari taktil, kemudian baru hurufnya. Oke, baik, kalau begitu kita bisa melanjutkan yang berikutnya ya Bu. Bisa. Untuk bidang pengembangan kognitif yang keempat, silakan. Ya, yang keempat ini adalah kinestetik gitu ya, kinestetik atau gerak, bisa motorik halus, bisa motorik kasar, tapi tentu kita awali dari motorik halus dulu gitu ya. Keterampilan tangan ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan kognitif gitu ya. Kalau misalnya dia tidak tidak terampil, nanti kan juga kemudian akan tetap
langsung berhubungan dengan sinap-sinap yang di sini gitu ya. Dan ini banyak cara melatih bidang kinestetik ini ya. Misalnya untuk salah satu contoh yang gampang begini. Biasanya orang yang tidak tahu tentang perkembangan anak mengajarkan menulis itu kan langsung menulis aja. Ini Bu dipegangin. Dipegangin pakai pakai pensil, kertas langsung ini loh A itu begini, B itu begini, atau malah dibelikan buku menulis halus itu. Nah, padahal kalau kita tahu tentang tahap-tahap perkembangan anak tentunya tidak begitu. Kinestetiknya dulu yang dilatih. Misalnya untuk bisa menulis itu kan dia butuh koordinasi jari yang bagus. Nah, ya itu melatih ini tuh dengan apa? Misalnya dengan meremas dulu. Meremas berbagai macam benda pun ada tahapannya. Pertama mungkin meremas kapas gitu kan gampang. Lalu meremas kertas yang lebih ini gitu ya. Lalu meremas kertas yang lebih keras lagi, misalnya kertas koran dan seterusnya. Sampai meremas kertas bekas kardus sepatu misalnya, kan itu lebih susah. Itu bagian dari kinestetik yang sebetulnya nanti mengarah ke kemampuan menulis yang selama ini kadang lupa ya dilatihkan. Atau misalnya untuk merobek juga seperti itu, tidak asal pokoknya merobek nanti bikin bentuk kotak, bikin bentuk bulatan, bukan hasilnya tetapi proses merobeknya ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para guru atau orang tua. Dimulai dari merobek yang paling ringan, misalnya merobek kertas tisu gitu kan, kan lembut gitu masih tisu, lalu kemudian daun kering gitu kan masih mudah gitu ya, lalu daun yang masih hijau, baru kemudian kertas, nanti kertasnya pun meningkat sampai merobek kardus gitu. Itu jadi ada tahapan-tahapannya yang dari situ kita meningkatkan kemampuan motorik anak. Gitu ya. Oke. Ini saya jadi bingung berkata-kata juga Bu. Teringat ajaran orang tua saya, berarti ya itu langsung maksain gitu kan. Harus bisa A, B, C, D dan lain-lain. Ternyata ada tingkatan-tingkatan sebelum akhirnya mengajarkan menulis ya. Berlatih dulu tangannya biar lentur dan lain-lain begitu ya. Oke, ini menarik sekali Bu Ning. Kemudian bagaimana program stimulasi yang tepat untuk pengembangan kinestetik ini? Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk pengembangan kinestetik ini ya, melatih anak-anak untuk melancarkan. Tadi sudah sebagian kita sebut ya, dengan meremas, merobek, bermain dengan cat ya, finger painting langsung ngecat ya, terus main pasir basah, pasir kering, dia membentuk plastisin, itu yang sifatnya banyak menggunakan gerakan tangan, motorik halus kita, itu semuanya sifatnya kinestetik. Meskipun kinestetik tidak hanya dibatasi tangan ya, kinestetik yang sifatnya kaki misalnya dengan melempar, menangkap bola sambil lari gitu ya, atau membuat beberapa lompat jalan ada dengan beberapa rintangan, itu bagian dari kinestetik juga. Satu hal yang sekarang saya merasa kehilangan, tetapi dulu sebetulnya kalau anak dulu itu sangat lincah, itu permainan tradisional yang sangat melatih kinestetik itu ada dua, permainan congklak dan bekel. Ya. Itu tangan ya berarti kinestetik tangan, tetapi itu membutuhkan keterampilan sangat tinggi, apalagi bola bekel, bisa ngambil satu biji bekel atau kemudian kan meningkat langsung dua sambil begini. Itu kan kalau anak sekarang nggak kebayang dia bisa apa nggak dengan permainan bola bekel. Apalagi nanti bolanya kan kita dulu suka ada tantangan kan, ternyata bolanya gede, makin lama makin kecil gitu kan, makin susah gitu ya. Dan itu sebetulnya permainan seperti itu sangat berguna banget buat pengembangan kognitif anak, tidak hanya sekedar main sepanjang dia istilahnya membunuh waktu aja, yang penting main gitu, bukan gitu. Nah itu yang kita agak kehilangan sekarang ya, termasuk permainan congklak. Sama ini mungkin kalau kaki Abu dulu tuh terkenal engke-engke. Iya betul, kalau disebutannya sama ya? Sama. Kalau di Kalimantan dulu saya menyebutnya main tabak. Kalau di kita apa ya? Kalau di Jawa sih namanya patok lele itu ya. Beda-beda, tapi prinsipnya itu kan ya, melatih kaki gitu ya. Sudah manda, patah gunung. Nah, itu juga kan melatih kaki ya, kinestetik seperti itu. Jadi sebetulnya kekayaan hasanah budaya kita sendiri itu banyak banget, kearifan budaya lokal kita yang melatih kepada pengembangan kinestetik ini gitu, yang sebetulnya bisa kita manfaatkan, kita modifikasi untuk anak-anak sekarang. Baik. Kalau tadi sudah dijelaskan juga tentang merobek kertas dan permainan lainnya ya Bu ya, itu masih ada tambahan? Ya, bisa juga misalnya dengan melatih anak untuk tali-tali ya, memegang berbagai macam tali kan macam-macam ya, ada tali rafia, ada tali kur gitu ya, termasuk kinestetik untuk membuat benda-benda dari yang sehari-hari gitu ya, misalnya menempel
dari biji-bijian ya, dari biji yang gede, kacang kacang gede gitu, kacang hijau, kemudian lama-lama kacang hijau yang kecil gitu ya. Atau kemudian puzzle. Ya, puzzle itu juga melatih dia untuk kinestetiknya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Oke. Baik, itu kan dengan kacang-kacangan mereka juga belajar ukuran gitu ya Bu akhirnya ya. Termasuk ini menjahit sederhana. Ya, kalau anak-anak mungkin kalau menjahit beneran bukan gitu ya. Jadi menjahit ya sudah kita buatkan ininya polanya gitu ya. Ngikutin saja. Nah, itu juga bagian dari kinestetik anak. Bagian dari kinestetik anak. Ya. Siap. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan UT listeners. Tadi Bu Ning sudah menjelaskan ada 4 bidang pengembangan kognitif, yaitu auditori, visual, taktik, dan juga kinestetik. Nah, sekarang kita akan masuk pada bidang pengembangan kognitif yang kelima ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu Bu, saya ingatkan kepada UT listeners dan juga para mahasiswa PG PAUD nih khususnya yang punya pertanyaan, silakan kami akan tampung melalui WhatsApp di 0813 16113800, Twitter @radio_UT, dan Instagram kami @radio.ut. Baik, silakan Ibu untuk bidang pengembangan kognitif yang kelima. Ya, kita biasa menyebutnya aritmetika, tetapi ada juga yang mengatakan itu berhitung, ada juga yang mengatakan itu matematika permulaan, ya, prinsipnya sama, ya. Tetapi di sini bukan dalam arti, berarti anak usia dini itu harus bisa berhitung, bukan itu. Di sini lebih kepada bidang aritmetika yang perlu distimulasi. Sampai mananya bukan hasilnya yang kita lihat, proses stimulasinya ini gitu ya. Jadi bahwa memang anak-anak itu perlu dibekali dengan kemampuan aritmetika ini supaya apa? Supaya jangan sampai ketika dia dewasa nanti atau ketika dia sudah usia sekolah, matematika itu menjadi mata pelajaran yang menakutkan. Oke. Sekarang kan rata-rata seperti itu ya. Kalau ditanya mapel apa yang paling bikin kamu ini nggak nyaman? Matematik gitu ya, rata-rata kan begitu. Berarti kan kayak semacam ada trauma tersendiri bahwa berhitung itu menyulitkan. Padahal kalau dari kecil dia sudah dibiasakan dengan asik loh sebetulnya berhitung itu gitu ya, dengan stimulasi-stimulasi yang mudah gitu ya, itu nanti dia akan suka pasti dengan matematika. Jadi tuh permasalahannya ketika akhirnya dia bersekolah dan agak kurang suka dengan matematika, ini bisa dilihat dulu traumatisnya sejarahnya belajar kalau matematika tuh begitu. Awalnya bagaimana gitu ketemu angka itu, menakutkan atau menyenangkan gitu ya. Karena semua anak kan tadinya memang nggak tahu aritmatika atau nggak tahu matematika ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Nah, berikutnya juga Ibu, bagaimana cara kita akhirnya menstimulasi bidang aritmatika ini? Ya, jadi ini saya mau sekaligus menjelaskan tentang, kan suka ada pertanyaan, jadi boleh nggak sih kita ngajarin calistung untuk anak usia dini gitu ya? Kalau dijawab boleh apa enggak, sebetulnya boleh, tetapi asal tidak skolastik, tidak drilling gitu ya. Artinya ya seperti ini, dengan berbagai stimulasi yang sambil bermain, sambil lalu seolah-olah, tapi kemudian anak-anak itu belajar gitu ya. Kayak tadi kan dia belajar membaca dari meja, kursi dan sebagainya. Berhitung juga begitu, dimulai dari banyak permainan kan, misalnya ada mencocokkan benda, di sini ada 3 benda, di sini pakai angkanya 3 gitu ya. Atau di sini benda langsung, di sini berupa bola, ada bola 3, itu kan sudah bagian dari berhitung ya, mencocokkan benda, menyusun gambar gitu ya, urutannya 1, 2, 3, terus kemudian mengurutkan gitu ya dari 1 sampai 10, tapi bukan mengurutkan dalam arti menulis ya. Sekali lagi pakai permainan ya, dalam pengembangan anak usia dini itu justru kita sebisa mungkin meminimalisir penggunaan kertas dan pensil. Gitu ya, karena itu kayaknya takut traumatik bahwa itu kaitannya dengan belajar gitu ya. Jadi kita hilangkan itu, bagaimanapun lebih bagus selama ada benda nyata, gunakan benda nyata. Gitu ya, ada buah-buahan misalnya, atau dengan yang sekarang lagi ngetren fun cooking. Nah, fun cooking itu sebetulnya berhitung banget gitu ya. Coba timbang 2 kilo seberapa gitu ya. Atau ambil itu telurnya 5. Sekarang telurnya 5, gula pasirnya 1/4 itu seberapa juga dia berlatih. Minimal itu semuanya berhitung matematik. Atau termasuk sekarang juga suka dipraktekkan itu belanja. Ya, anak-anak diajak belanja ke mana, mart terdekat, kemudian dia coba ambil 2 gitu ya, ambil 2 sambil kalau kamu habis segini, bawa uangnya boleh cuma 1.000, nanti kembaliannya berapa, itu sudah bagian dari berhitung yang langsung ke benda nyata, ke kehidupan nyata. Gitu. Jadi baiknya menghindari kertas, pulpen, pensil. Kalau ada benda nyata, pakai benda-benda itu. Nyata. Baik. Nah, kemudian
Kayaknya kita break dulu ya Bu. Boleh, silahkan. Keasikan banget ya Bu. Kalau udah ngobrolin dari tadi jadi lupa gitu harus break dan lain-lain, karena memang asik pembahasannya dan ini jadi ilmu yang baru juga untuk saya. Pertanyaan juga sudah ada ini Bu dari pendengar, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Baik, jangan kemana-mana listener, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas web, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube,
UT Terima kasih Radio. masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Dan kita masih di tutorial online dengan bahasan klasifikasi kemampuan kognitif anak usia dini dan program stimulasinya. Dengan narasumber hari ini atau penyaji hari ini Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD atau yang saya panggil Ibu Ning. Begitu ya Bu? Iya, makasih. Kita lanjutkan lagi pembahasan Ibu tadi sudah pembahasan yang kelima ya berarti. Betul, tadi ya kurang 2. Kurang 2 lagi. Kemudian tadi yang belum adalah stimulasi yang tepat begitu ya, pengembangan kinestetik. Kinestetik aritmetika Mbak. Aritmetika sudah siap, tadi ya siap. kita bahas sekilas gitu ya oke. tentang Betul. Nah berarti silakan lebih lanjut lagi untuk bidang aritmetikanya. Ya. Jadi kita tadi sudah menjelaskan ya bahwa aritmetika itu salah satu bidang yang memang kadang menjadi momok kalau tidak distimulasi, tidak diawali dengan baik ya gitu ya. Sehingga memang dari awal kita harus memberikan stimulasi yang pas untuk aritmetika. Tadi kita sudah mengatakan bisa dengan mengurutkan huruf, dengan bermain-main dengan benda nyata gitu ya, membandingkan konsep, atau kalau apa tuh namanya kartu apa tuh yang panjang itu kartu remi apa sih kartu domino. Nah itu kan juga bisa ya menyambung gitu ya. Terus mengurutkan gambar seri ya, dari logikanya seperti apa, itu bagian dari bermain aritmetika. Atau bermain bilangan jam, jadi diawali dari jam yang bulat dulu, jam 7, jam 8, jam 9. Nanti kalau dia sudah ngerti arah jarumnya ya, jam biasa gitu ya, bukan jam yang digital. Lalu yang 7.30, kemana jarum pendek, kemana jarum panjang, itu juga bagian dari aritmetika sebetulnya. Oke, baik. Nah, kemudian berarti kalau permainan aritmetika yang dapat kita berikan untuk anak begitu Bu, kalau hal ini konsisten dilakukan oleh orang tua dan guru, maka anak tidak ada lagi yang takut dengan pelajaran matematika ya, atau bilang matematika susah, nggak mau gitu. Betul. Nah sebetulnya permainan tradisional pun juga banyak yang mengarahkan ke kemampuan matematika, termasuk congklak itu kan kita menghitung ya, meskipun mungkin bagi anak usia dini masih kelipatannya kan 7 gitu ya. Tetapi ada mahasiswa saya dulu memodifikasi permainan congklak ini supaya mudah dibikin kelipatan 10. Gitu, karena anak usia dini kan masih bilangannya 10 atau 5 gitu ya. Jadi enak, lubangnya 10, bijinya itu juga 10 gitu. Jadi tidak rumit. Nah, ini juga bisa dimodifikasi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya berarti setelah aritmetika ada bidang pengembangan kognitif yang ke-6. Iya, betul. Silakan, boleh Ibu. Yang ke-6 itu kita tadi menyebutnya geometri atau bangun ruang gitu ya. Geometri di sini jangan dibayangkan geometri panjang kali lebar berapa gitu ya, luasnya berapa, itu kan anak matematika SD banget, tapi lebih pada pengenalan bentuk-bentuk geometri. Jadi mengukur tadi, menimbang ya, ini ada apel 5, ini kira-kira beratnya berapa, itu sebetulnya masih bagian dari geometri. Mengukur luas dengan misalnya awalnya dengan jengkal. Kita mungkin jangan-jangan takut pada lupa jengkal itu yang mana. Jengkal itu kan ininya, jengkal. Atau dengan depa, yang mana depa? Depa ini ya. Kalau ini apa ini namanya? Ini namanya hasta. Dari hasta. Ujung jari sampai dengan siku ini namanya hasta. Nggak lulus TK kayaknya saya. Jadi memang jangan sampai salah hal ini ya. Ada hasta, ada depa, ada jengkal, ada langkah. Makanya kan kalau di bahasa berapa asing langkah? Fit, gitu. ya sekian fit itu langkah. Tapi kalau langkahnya anak kecil tentu separuhnya langkahnya lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, paling nggak dia ngerti ini sekian langkah. Nah baru kemudian diadopsi ke yang sebenarnya. Tapi tidak langsung sekian senti, enggak, paling penggaris yang 50 senti. Nah itu dipakai berapa kali gitu ya. Jadi tinggal nanti mengalihkan 50 kali sekian, atau yang langsung 1 meter, penggaris 1 meter berapa kali bisa dipakai gitu. Ya itu bisa seperti itu caranya gitu ya. Itu untuk mengukur panjang, itu juga bagian dari geometri sebetulnya. Jadi bukan hanya geometri itu, bukan yang langsung segi 3, segi 4 bangun ruang, tidak ya. Jadi sebetulnya luas. Oke, jadi bisa pemanasannya dengan itu tadi ya Bu, bisa jengkal, hasta, depa gitu ya. Belajar itu langkah. Oke, baik. Kemudian program stimulasi yang dapat kita lakukan apa saja berarti untuk bidang geometri ini Bu? Ya, banyak yang bisa kita lakukan untuk geometri ini ya. Tadi melatih berbagai pengukuran, ya, membandingkan segitiga ini lebih besar dengan segitiga yang itu atau tidak gitu ya. Terus membandingkan berbagai macam benda, diberikan ini ada mengklasifikasi misalnya, coba kalau meja itu masuk kotak atau masuk lingkaran gitu ya. Coba kalau misalnya benda ini, piring ini namanya apa, lingkaran,
segitiga atau segi empat. Jadi sebetulnya dari benda konkret sehari-hari anak-anak diminta mengklasifikasikan gitu ya. Kalau tidak ada benda konkret mungkin bisa juga mainan. Ya mainan kan suka ada mainan-mainan plastik itu. Nah, itu diminta sudah ada keranjang khusus, ini keranjang lingkaran, ini keranjang segi empat, ini keranjang segitiga. Ya, silahkan ditaruh benda-benda yang dikenal atau benda-benda anak sendiri, misalnya kotak pensil, buku itu masuk mana. Nanti kalau dia punya misalnya mainan apa yang bulat, berarti masuk di bulat. Itu kategori sekaligus melatih mengenal bentuk-bentuk geometri. Oke, berarti kayak ini jam bentuknya apa gitu. Betul, ya. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk bidang kognitif yang terakhir berarti, atau ada tambahan dulu untuk geometri, Ibu? Ya, untuk geometri memang tahapannya ya sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Biasanya dilakukan dengan bermacam-macam bentuk itu. Tapi dalam pelaksanaannya sebetulnya medianya sangat banyak. Bisa dengan benda langsung tadi, bisa juga dengan membuat menghias pola melalui ini ya, pasir gitu ya. Diisi pasir, ada kotak diisi pasir, itu juga bagian dari geometri. Atau misalnya menyusun dari sebetulnya ini permainan Montessori aslinya. Jadi dari ada pasak-pasak begini. Kalau guru TK mungkin paham ya, ada pasak, nanti di sini ada lingkaran yang langsung masuk lubangnya gitu ya. Dari besar ke kecil gitu ya. Plung-plung gitu ya, kayak koin. Atau di sini kemudian ada yang segitiga, nanti di urut yang segitiga gitu. Dari besar ke kecil, nanti ada yang segi empat. Itu juga bagian dari geometri. Kadang-kadang bisa juga meronce dari pola geometri. Jadi dia hafal nggak kalau urutannya itu segitiga, segi empat, lingkaran, segitiga, segi empat, lingkaran gitu bentuknya, untuk kemudian dironce menjadi satu kalung misalnya. Itu juga bagian dari geometri. Oke, baik. Itu tadi penjelasan untuk geometri. Lalu selanjutnya untuk pengembangan kognitif yang terakhir, Bu? Ya. Yang terakhir kita mengatakannya sains permulaannya. Kesannya kok sains banget gitu ya. Tapi sebetulnya kan permulaan. Kalau permulaan kan sebetulnya ya sama. Bidang IPA juga kadang-kadang kan bidang yang tidak terlalu diminati oleh anak-anak sekolah kita ya, karena tampaknya kok pusing gitu ya, apalagi kalau udah sekolah lanjutan ketemu kimia, fisika itu kayaknya gitu ya. Tapi sebetulnya ini salah satu pondasi dari anak usia dini seperti apa pemahamannya tentang sains permulaan. Nah, kalau untuk anak usia dini tentu dimulai dari hal-hal yang dari sekitar kehidupannya sendiri. Misalnya ketika di dapur gitu ya, ada gula, ada kopi, ada susu, itu kan 3 benda padat. Coba kalau dicampur ke air panas seperti apa jadinya, kan belajar tentang larutan tuh. Tapi kalau sekarang nyampurnya pakai air es seperti apa, kan nanti kan kelihatan tuh kopinya nggak mau nyampur gitu ya. Nah, terus kemudian melarutkan, ada pasir, ada kerikil. Nah, itu seperti apa. Kalau biji kacang hijau dimasukkan ke air seperti apa. Itu bagian dari sains permulaan yang sebetulnya sederhana dan di dapur-dapur aja gitu ya, nggak kemana-mana. Gitu. Ada barangnya itu semuanya ada. Atau misalnya sambil mencuci itu kan juga di sana sebetulnya ada aritmetika, berhitung gitu ya. Baju yang dimasukkan berapa? Oh, kalau baju seember ini butuh sabunnya berapa sendok, itu kan juga bagian berhitung. Tetapi juga di sana ada sains permulaan gitu ya, supaya bisa nyampur caranya bagaimana. Oh, harus diaduk dulu gitu ya. Atau misalnya ada teh panas ini supaya cepat dingin caranya bagaimana. Itu bagian dari sains loh, simple tapi sains. Oh, ditiup gitu kan, kalau orang nggak sabar kan tiup. Betul, tiup itu kan bagian dari yang paling kuno gitu ibaratnya ya, tapi itu juga menurunkan suhu. Oh, ternyata kalau diaduk cepat dingin, betul gitu ya. Itu juga bagian dari, dituang ke ini piring. Jadi melebar permukaannya jadi cepat dingin. Betul, itu bagian dari sains permulaan yang kadang-kadang anak suka tidak tahu kalau itu tuh sains gitu ya. Oke. Siap-siap. Tapi biasanya juga memang orang tuanya sendiri tidak memperkenalkan ini ya, Bu ya? Ya, sebetulnya melakukan, tetapi tidak ada dialog di sana. Yang kurang itu dialognya, sehingga anak-anak itu tidak paham bahwa ini sebetulnya proses sains. Paling kayak gini, mama panas gitu, ya udah dituang gitu. Ya, tidak coba kenapa kok sekarang jadi lebih cepat dingin? Tidak ada pembicaraan seperti itu. Jadi komunikasinya yang hilang. Oke, baik. Ini seru banget sih bahas tentang kognitif gitu ya. Tadi beberapa penjelasan dari aritmetika, terus kinestetik, semuanya lah dari 7 itu sangat menarik sekali. Nah, ini mungkin kita mau jawab pertanyaan dulu ya, Bu ya. Baru nanti kita kesimpulan, terus mungkin ada hal-hal tertinggal yang belum dijelaskan. Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama ini ada dari Mbak Endang Yuliasi.
Izin bertanya, untuk menstimulasi motorik halusnya selain dengan belajar menulis itu seperti apa ya? Saat ini anaknya sudah masuk ke TKB dan anaknya ada keterlambatan dalam berbicara atau speech delay. Iya. Untuk speech delay sebetulnya tidak hanya motorik halus tapi lebih kepada sini ya, kesiapan artikulator, kesiapan dari alat-alat pengucapan gitu ya. Memang yang paling mempengaruhi adalah stimulasi bicara gitu ya. Ada terapi bicara. Biasanya ada ahli khususnya. Kalau memang guru TK yang di tempat itu tidak punya kemampuan yang memadai, memang kita harus meng-hire ahlinya gitu ya, terapis biasa gitu ya. Dan itu biasa gitu ya. Kalau di beberapa TK kadang-kadang ada juga yang memang punya kemampuan itu, jadi bisa. Yang mainstreaming artinya TK yang menerima anak yang speech delay biasanya dia masih bisa menangani, tapi kalau TK itu biasanya gurunya umum saja, biasanya tidak. Nah, yang penting kan berarti kan PR yang terbesar adalah stimulasi, banyak mengajak anak itu bicara gitu. Yang kedua memang ya tadi melalui, tapi ini agak saya melihatnya gimana ya? Yang ditanyakan tapi lebih kepada kinestetik kan? Iya, gitu ya. Kalau kinestetik sebetulnya kan tidak langsung melatih kepada kemampuan untuk langsung bicara, gitu ya. Kalau kemampuan bicara sebetulnya lebih mengarah kepada kemampuan tadi, bagaimana dia menyerap auditori, justru auditori banyak-banyak, mendapatkan stimulasi, baru kemudian mempersiapkan alat-alat artikulatornya itu, gitu ya. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan kinestetik, ya tadi banyak cara yang sudah kita sampaikan ya, cara-cara lain yang misalnya banyak banget sih sebetulnya kalau di TK ya untuk kinestetik itu, dari melukis, mewarnai gitu ya. Melukis dalam arti ya melukis apa saja, tidak harus sampai dileskan ikut sanggar lukis, bukan begitu ya, bukan untuk dia menjadi pelukis yang hebat, atau termasuk main piano, alat musik itu sebetulnya kan kinestetik semua gitu ya. Nah, itu jadi intinya sebetulnya kalau lihat kondisi sekarang adalah jangan sampai anak itu terjebak pada gadget aja gitu. Ya, pokoknya kita lebih senang anak itu main, ngapain kayak pulang-pulang nggak kelihatan itu mana mukanya, sampai udah kena tanah, kena debu, lebih bagus daripada dia anteng di rumah tapi sibuk dengan gadget. Jadi tidak ini. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Instagram @zaminatus bertanya, kalau anak usia dini meracau atau ngomong sendiri bagaimana? Apakah berdampak negatif? Ya. Meracau dalam arti ngomong sendiri itu ada kriterianya. Kalau memang dia, jadi begini, anak itu memang ada tahapan di mana dia ada namanya self talk. Memang ada tahapan itu. Jadi memang dia itu berbicara dengan dirinya sendiri, dan biasanya dia dikatakan ada namanya teman hayal. Jadi seolah-olah tuh kayak ngomong sama siapa jangan kesambet gitu ya. Sebetulnya memang ada masa itu. Sekitar usia 3-4 tahun, dan itu tidak apa-apa. Kadang-kadang dia suka jadi kayak bohong gitu. Bu, tadi si ini gini Stella atau siapa namanya dia sebut, padahal itu di hayalannya saja. Tidak ada orang namanya itu. Tapi kalau ada anak yang begitu, respon dari orang tua, nah ya tinggal kita timpal-timpali saja, tidak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa ini memang teman hayalnya namanya itu. Kadang-kadang ganti juga sih namanya. Yang penting nanti ini hilang sendiri sebetulnya. Jadi ketika dia udah usia 5 tahun nanti hilang sendiri. Yang berbahaya adalah meracau terus, dibiarkan terus seperti itu kondisinya, tidak ada teman. Jadi ketika meracau atau kemudian dia banyak self talk gitu, sendiri, sering diajak bicara juga gitu, supaya tidak terlalu lama. Jadi sebetulnya nggak masalah, tapi kalau terlalu lama kan nanti kemudian dia ya kayak terlalu masuk lah, nanti takutnya lama-lama jadi lebih ke autis gitu ya. Jadi atau jadi anteng sendiri, iya, gitu ya, Bu? Sibuk sendiri gitu. Jadi memang lebih bagus biarkan saja ada masa-masanya dia seperti itu, ada masanya juga nanti dia bergabung dengan yang lain. Jadi kita tinggal mengajak bicara, tetapi tidak membahas isi racuannya gitu ya. Jadi maksudnya jangan terus kamu ngapain tadi, ngomong apa gitu. Itu malah kemudian jadi ketakutan kan. Kalau ketakutan akhirnya kemudian dia jadi tidak nyaman. Jadi biarkan saja. Emang itu alami kok. Jadi ditanggapinya gitu aja atau gimana, Bu? Iya, biasa ditanggapi, diajak namanya itu, ketemu di mana gitu. Nanti dia panjang ceritanya biasanya anaknya gitu ya. Ya kita iya aja gitu ya. Nanti kita lama-lama tahu ini teman hayalnya. Atau biasanya teman hayalnya juga bisa dimanifestasikan ke salah satu benda tertentu. Kan ada anak yang misalnya bonekanya udah butut banget tapi nggak boleh dicuci, nggak boleh biasanya itu jadi teman hayalnya itu, jadi kayak perantara gitulah.
Dari situlah dia ngobrol sama si bonekanya itu gitu. Tapi ada namanya biasanya gitu ya. Tidak apa-apa sebetulnya itu. Jadi bagian. bukan kesambet ya. Ternyata memang ada kayak daya hayal si anak dari rentang usia 3-4 tahunan itu ya, Bu ya. Imajinasinya memang sedang ke sana. Jadi dia belum bisa membedakan antara fakta dengan imajinasi. Jadi masih nyampur aja, dipikirnya itu memang temennya dia gitu ya. Dia cerita aja. Tapi kalau orang dewasa, yang mana anak siapa gitu, udah ketakutan cuma ada di hayalannya dia saja. Dan ini banyak yang orang tidak tahu ya, bahwa ada fase anak itu mengalami daya hayal seperti ini. Tapi nggak semua anak juga ada begini kan, Bu? Iya betul. Jadi ada juga yang melompat sama dengan perkembangan yang lain. Misalnya kayak perkembangan berjalan pun kan ada anak yang dia tidak lewat merangkak, tahu-tahu udah langsung pegangan dinding. Sebetulnya tidak masalah gitu ya, dilompati nggak masalah. Tetapi ketika memang itu terjadi, itu masih dalam batas normal. Asal jangan sampai misalnya dia usia 5 tahun masih aja punya teman hayal kemana-mana bawa jimatnya itu tadi masih benda. Nah itu berarti terlambat, ada sesuatu yang karena kebiasaan mungkin. Iya, bisa dan juga. lain-lain. Oke. Ini menarik sekali sih Ibu, pembahasan ini kayaknya nanti kapan-kapan kita harus bahas parenting dan lain-lain. Ayo silakan. Aduh, terbuka sekali UT Radio. Baik, nah boleh mungkin Bu dikasih kesimpulan untuk klasifikasi kemampuan kognitif ini. Tadi ada auditori, visual, taktik, kinestetik, aritmetika, geometri, dan juga sains permulaan. Ya, silahkan. Jadi yang ingin ditekankan pada pertemuan kita kali ini adalah bahwa jangan sampai kita memahamkan bahwa kognitif itu cuma isinya aritmetik, geometri, sama sains gitu aja. Tetapi sebetulnya ada bidang-bidang yang memang melekat pada diri anak ya, dari indera anak itu ya, dari auditori, visualnya, taktilnya, juga kinestetik gitu ya, yang kadang-kadang ini luput dipahamkan atau kita pahami bahwa itu bagian dari bidang pengembangan kognitif yang justru jadi pondasinya gitu ya, pondasi supaya anak-anak itu bisa terus mengembangkan kognitifnya dengan optimal. Dan ini menjadi PR bagi para guru dan juga anak gitu ya, bagi para orang tua ya, untuk menstimulasi perkembangan anaknya. Oke, Ibu ada pesan untuk mahasiswa UT khususnya jurusan PG PAUD? Silahkan. Ya, untuk para mahasiswa PG PAUD tentunya yang dibutuhkan sekarang adalah kreatif untuk terus mencari stimulasi-stimulasi yang kira-kira bisa membangkitkan ketertarikan anak ya. Apalagi permainan apalagi yang bisa kita gali untuk aritmetika seperti apa. Dan sekarang sumber itu terbuka luas gitu ya, kita bisa banyak mencari atau tidak harus observasi ke lembaga PAUD yang lain, datang ke sana gitu ya. Kita bisa searching gitu ya, banyak video-video yang bisa begini caranya mengembangkan auditori, itu bisa kita lihat lalu kita sesuaikan. Segala sesuatu tidak bisa kita pindahkan, di sana baik, berarti kalau ditempatkan ke saya pasti juga baik. Kita tentu harus melihat juga kondisi di lembaga kita masing-masing. Iya, kalau ini pas, kalau ini nggak pas, saya nggak punya media yang ini, nggak bisa yang ini. Nah itu silahkan, tapi membuka wawasan kita seluas-luasnya bahwa ini loh pengembangan kinestetik itu mana daftarnya, pengembangan taktil itu mana, itu sangat perlu, sehingga kita punya wawasan, baru kemudian kita memilah mana yang paling cocok untuk tempat kita mengajar dan lain-lain. Itu begitu ya Bu. Baik. Aduh, ini saya lagi-lagi berkata bahwa seru sekali pembahasan tutorial online kali ini, tapi karena waktunya juga, terus materi yang disampaikan terkait dengan klasifikasi kemampuan kognitif anak usia dini dan program stimulasinya ini udah semuanya dibahas ya Bu ya. Berarti harus selesai juga kebersamaan kita di tutorial online. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Ibu Ning. Mudah-mudahan nanti ada topik-topik lainnya lagi, jadi bisa mampir ke UT Radio ya. Sukses selalu untuk Ibu Ning dan juga PG PAUD Universitas Terbuka. Amin. Makasih. Baik UT listeners, jangan kemana-mana ya. Nanti setelah ini saya masih akan melanjutkan UT Radio di program UT Daytime. Dan saya tutup dulu untuk UT Morning kali ini. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.